Dipersembahkan oleh Tren membuat sebuah ruang kreatif yang menampilkan berbagai seni dan budaya membuat Boy William bersama teman-teman kuratornya mendirikan sebuah museum ruang kreatif bernama Moto Moto. Indonesia yang dipandu oleh Sere Kalina akan mengajak pemirsa untuk melihat-lihat ruang kreatif Moto Moto yang berada di daerah Tangerang Selatan. Moto Moto yang diisi oleh para kurator dan seniman lokal sangat unik dan cantik untuk dikunjungi. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Pemirsa Indonesia, sekarang saya udah sampai nih di Museum Moto Moto. Ini katanya tuh museum yang milenial banget. Tapi selain itu, museum ini juga tentunya pasti didekor dan juga dihiasi oleh karya-karya dari seniman. Nah, seperti apa ya isi dalamnya yang katanya museum milenial yang lagi hits banget? Kita masuk ke dalam yuk. Ya, oke, kasih. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke area exhibition dari Moto Moto Museum, kita akan disuruh masuk dulu ke opening room, di mana kita akan melihat video yang sudah didubbing oleh Mary Riana tentang peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita ada di area Moto Moto Museum. Kita lihat yuk. Selamat datang di Moto Moto Museum. Perkenalkan, saya Mary Riana yang akan menjadi pemandu kamu hari ini. Lahir dari kekuatan imajinasi dengan semangat positif, cinta kasih, dan kebersamaan. Disinilah tempat di mana kamu bisa bebas mengekspresikan diri. Saya Mary Riana, Indonesia pasti bisa. Bisa diceritain nggak sih ini ruangan ini kan kayaknya konsep tersendiri ya, dia ada ceritanya masing-masing. Betul, Itu betul. tuh dari seniman siapa sih ini yang bikin? Jadi ini ruangannya namanya Ocean Wonderland, Kak. Nah, di dalam ruangan Ocean Wonderland ini kebetulan ada 2 instalasi dan 1 ruangan interaktif. Nah, instalasinya salah satunya yang pertama ini namanya Seri Member. Oh gitu. Senimannya namanya Mulyana, Kak. Ya, itu seniman yang base-nya di Jogja kan ya? Kalau nggak Betul, salah ya? betul banget. Oke. Iya. Jadi emang dia membuat instalasi ini apakah emang khusus untuk moto-moto atau dia mungkin pernah bikin Pameran exhibition di tempat di lain? mana terus Oke. sekitar di mana sini? Sebenarnya Seri Member ini instalasinya sudah pernah dipamerkan di Art Jok, Kak, di Jogja. Oke. Iya, Iya, cuma iya. memang sekarang ada di Moto-Moto. Jadi orang-orang nggak usah jauh-jauh lagi. Kalau misalkan yang waktu itu belum sempat ke Art Jok, bisa dinikmati di Moto-Moto. Benar banget. Secara keseluruhan itu filosofi di balik instalasi ini itu apa? Oke, jadi Mulyana ini terinspirasi membuat instalasi Seri Member ini sebenarnya dia dapat idenya dari keindahan dan juga sekaligus keseraman atau ketakutan di bawah laut, Kak. Keseramannya sebenarnya terselubung. Seperti yang kita lihat nih, Kak, di atas kan banyak banget nih ikan-ikan yang digantung ya. Iya, Nah, kalau Kakak lihat mungkin bentuk-bentuknya tuh seperti bom atom, Kak. Oke. Dan inilah sebetulnya lambang dari keseraman instalasi ini karena seperti yang kita tahu Indonesia kan masih terkenal sama pelaut-pelaut yang ilegal, Kak. Oh gitu. iya, yang masih menggunakan bom untuk Betul. mengambil hasil Iya. laut ya. Jadi keindahan di laut ini nggak akan indah lagi kalau misalkan masih ada hal seperti itu. Hai Mbak Artati, apa kabar? Ya ampun, sudah lama tidak bertemu kita. Mbak Artati, ini kan aku tadi sempat beberapa melihat ruangan-ruangan yang ada di Moto-Moto ya. Ini aku jadi penasaran sebenarnya Moto-Moto tuh konsep dasarnya apa sih? Jadi konsep dasarnya emang kita mau embrace the aktivitas dari foto-foto, which is mengekspresikan diri dengan background. Karena kita tahu kalau itu adalah gerbang pertama untuk menikmati macam-macam hal, termasuk karya. Betul. Semua, tapi kita juga pengen ada immersive art, di mana kita ada ruangan yang terdesain, tapi kita juga ada kolaborasi dengan seniman-seniman Indonesia. Oh gitu. Nah ngomongin soal kolaborasi dengan seniman Indonesia, ini
Untuk misalnya kan kayak misalnya ini di satu ruangan terus ada ruangan yang lain itu kan pasti hasil karya seniman ya yang dibawa oleh Moto-Moto. Itu tuh kerjasamanya apakah senimannya yang approach ke Moto-Moto atau mungkin Moto-Moto punya list seniman nih kira-kira yang masuk konsepnya apa untuk diajak, itu gimana? Emang kita banyak beberapa seniman yang emang kita udah list karena kita emang suka dengan karyanya dan emang sangat amat cocok untuk pembukaan Moto-Moto. Tapi untuk kedepannya kita tidak menutup misalnya ada proposal dari seniman yang emang lihat ada ruangan terus oh wow ini kayaknya aku bisa nih berkarya di sini. Jadi bisa kirim proposal juga. Aliran seni apa sih sebenarnya yang secara garis besar diterima oleh Moto-Moto? Sebetulnya nggak ada kategori khusus, tapi yang jelas kita cari karya yang mungkin emang butuh outlet, mungkin emang butuh wadah, butuh ruang juga di luar infrastruktur kita yaitu galeri sama museum atau publik. Tapi juga mungkin karya-karya yang sifatnya cukup interaktif dengan pengunjungnya. Karakter market zaman sekarang ya. Sekarang kan yang tempat yang berkonsep seperti Moto-Moto ini kan nggak cuma 1-2 ya, sekarang sedang lagi booming banget. Dan itu menjadi incaran para millennials untuk update konten sosial media, untuk mereka hunting foto. Apakah memang itu targetnya Moto-Moto? Mungkin itu gerbang pertamanya kita untuk membuka mereka untuk datang ke sini. Tapi kita juga menyediakan informasi cukup banyak mengenai karya dan kayak konsep dari peruangan. Dan kita harapkan mereka akan tertarik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai seniman ya atau karyanya. Ada nggak sih satu ruangan spesifik yang misalnya satu ruangan ini hasil karya seniman A, satu ruangan ini hasil karya seniman B gitu? Untuk saat ini kita ada beberapa ruangan yang memang terdesain secara site spesifik oleh beberapa seniman. Ada ruangannya Mulyana, seniman Bandung yang berbasis di Jogja. Judulnya si Remembers. And then ada juga Naufal Absar dengan Hahaha Rume. Dan juga 9 Matahari di Constellation Candyland. Nama Heri Dono tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia seni kontemporer Indonesia. Namanya kemudian menanjak ke berbagai pameran kelompok dan tunggal di seluruh penjuru dunia. Waktu pameran di Moto-Moto itu sebetulnya sebelumnya dipamerkan di Gandaria City Mall dalam acara Art Moment, dan di situ dipamerkan lukisan-lukisan dan juga instalasi yang instalasinya dibawa ke pameran di Moto-Moto. Di antaranya karya yang dipamerkan 3 figur dan 2 go-kart dan 1 lagi yang patung-patung kambing itu. Dalam karyanya, Heri Dono seringkali berbicara soal realitas sosial. Ini ingin saya sampaikan sebenarnya tentang persoalan kekerasan ya, persoalan yang kita bilang kita negara hukum tapi ternyata hukum tidak berjalan gitu. Nah itu di situ figur-figur yang saya pamerkan itu diilhami oleh satu film yang judulnya Riding the Tiger. Misalnya kalau kita lihat seperti Boston Dynamics ya, semua robot sudah dibangun oleh mereka sampai serangga-serangga sudah menjadi robot. Kemudian para arsitek juga sudah sibuk untuk membangun bangunan di planet Mars. Kemudian sekarang ini kita sebetulnya di zaman ketika kita melihat bumi itu dari luar angkasa gitu. Karena Instagram, Facebook, WA, SMS semuanya dikorelasikan dengan satelit. Sehingga kita tidak lagi di dalam masa ketika melihat bulan atau bintang sebagai sesuatu yang eksotik. Tetapi di zaman ketika semua kegiatan manusia dilihat dari luar angkasa. Medium yang digunakan beraneka ragam, tetapi pilihannya sering jatuh pada karya instalasi yang menggunakan materi sehari-hari dan berteknologi sederhana. Jadi teknologi media yang saya pakai ya, pertamanya saya memakai media macam-macam, media teknologi. Karena ada seniman yang katanya juga ada anti teknologi gitu ya. Tapi selama manusia menggunakan pensil itu juga bagian dari teknologi. Jadi artinya ketika kita terbuka pada teknologi, kita harus juga terbuka pada teknologi-teknologi baru yang berkembang gitu. Jadi di sini media yang saya pakai berdasarkan dari fondasi di mana dalam seni tradisi itu tidak ada pembagian wilayah disiplin ilmu seni. Pengertian museum itu memang sudah berbeda dengan pengertian museum pada zaman-zaman dulu ya. Nah, sekarang museum itu memang harus memiliki program dan berinteraksi dengan kekinian. Untuk saya itu
museum itu ada kaitannya dengan muse, jadi ada semacam ilham-ilham yang dibekukan dan kemudian orang bisa menggali kembali arti-arti dari apa yang muse, apa yang menakjubkan, apa yang mempesona pada masa-masa itu. Dipersembahkan oleh